Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Boy Haki. Kali ini gue mau review film terbaru dari Netflix yang lagi-lagi mengadaptasi dari manga dan juga anime terkenal dari Jepang. Judulnya adalah Golden Kamuy, yang baru banget tayang beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu kalau nggak salah. Ditulis langsung oleh mangakanya sendiri, Satoru Noda, dan disutradarai oleh Shigeaki Kubo. Dia adalah seorang sutradara yang bikin action, emang film-filmnya itu high and low kalau kalian tahu. Nah, sinopsisnya sendiri, Golden Kamuy ini bercerita tentang seorang veteran perang Rusia dan Jepang bernama Saichi Sugimoto, atau yang dikenal sebagai Sugimoto yang abadi, karena dia ini nggak mati-mati, susah banget lah matinya. Walaupun nggak punya kekuatan super ya, tapi punya semangat super kali ya. Jadi dia nggak mati-mati nih orang. Dikasih tahu nih ada rumor kalau ada bongkahan emas, ada harta karun gitu yang disimpan oleh seseorang. Si orang ini dipenjara dan dikasih tahu tuh petanya lewat tato. Nah, di tato inilah orang-orang pada memperebutkan itu, termasuk si Sugimoto yang abadi ini. Dan dalam perjalanannya Sugimoto ini bertemu sama suku Ainu, seorang perempuan bernama Asirpa, sama-sama untuk mencari harta karun tersebut. Karena si Asirpa ini motifnya itu pengen membalaskan dendam karena suku Ainu yang sebenarnya punya harta karun tersebut. Kalau dari manga ataupun anime itu karakternya secara visual itu bagus banget gitu. Tata riasnya, kostumnya, apalagi ini punya periode yang 1900-an yang punya latar perang, terus juga kostum perang Jepang gitu ya. Tapi bukan samurai, ini tentara gitu, tentara modern lah kurang lebih. Dan juga ada suku Ainu yang secara penampilan juga sangat-sangat otentik, sangat khas banget gitu. Mirip-mirip kalau yang rada fiksi atau fantasi tuh kayak si Horo-nya di Shaman King kali ya, si penampilannya. Mirip sih. Tapi bedanya emang ini real gitu, based on true story yang emang ada kisahnya di Jepang sana dan suku asli ini katanya. Jadi menarik gimana dicampurkan sama orang Jepang yang modern gitu. Gimana karakternya? Karakternya juga di sini sebetulnya motifnya itu Sugimoto nih ya udah dia pengen nyari emas doang gitu ya. Udah kita taunya emas doang di awal gitu. Tetap ada kejutan sih di akhir sebetulnya. Terus di awal juga kita tahu emang si Asirpa ini ya emang dia cewek baik-baik gitu ya, dia nolong aja si Sugimoto. Habis itu dia punya tujuan yang sama akhirnya untuk mendapatkan bongkahan es. Itu menurut gue cukup motif yang di awal terbangun lah. Terus juga menurut gue ini jarang banget diekspos kali ya. Gue belum pernah sih, atau jarang sih, pernah mungkin ya. Tapi kayak Jepang di era tahun segitu 1900-an, terus juga dengan latar bukan di kota atau di desa, tapi ini tuh di hutan yang banyak esnya gitu. Itu yang kayak gue jarang melihatnya sih di anime ataupun manga ataupun kayak film-film. Menurut gue yang paling gue ingat lagi visual efeknya sih ya, visual efek beruang dan juga serigala. Ya kalau serigala ngingetin sama Twilight kali ya gitu. Kalau beruang coklat gitu, itu juga real banget sih menurut gue. Jadinya oke banget visual efeknya sih. Berantemnya si Sugimoto sama si beruang ini tuh ada adegan di awal-awal itu tuh ngingetin banget sama ini Revenant. Kalau kalian pernah nonton lah pasti. Revenant tuh sama kan, cuma ketegangan yang beda gitu. Kalau Revenant lebih tegang banget, dibikin buas banget gitu. Kalau di sini si beruangnya nggak bener-bener buas kayaknya ya, karena Sugimotonya terlalu kuat action gitu. Actionnya udah pasti, karena ini ya gue sih ada harapan gitu sih, ada ekspektasi kalau Shigeaki Kubo nih gimana nih kalau dia bikin action. Dan emang kelihatan ya actionnya tuh bagus gitu. Kejamnya oke lah, kejinya kelihatan gitu gimana dia tusuk-tusukan pakai tusuk sate gitu. Itu menurut gue golden scene sih, bagus banget di awal. Ada momen pakai tembakan panah terus pisau, jadi banyak alat-alatnya gitu. Itu juga menarik sih kombinasinya, dan bisa di koreografi yang dari awal sampai akhir kelihatannya berantakan gitu ya, nggak rapi, tapi sebenarnya udah dipikirin gitu blockingnya dan segala macam, dan oke gitu, bisa dinikmati banget lah. Tapi kekurangannya nih menurut gue di babak pertama di awal, buset bosan banget gila, cuma berdua doang lagi sama Asirpa, dan dragging banget. Gue ngerasa dragging banget gitu, walaupun tetap ada beruang, ada serigala di situ, tapi itu cuma di awal doang dan nggak tahu nih sebenarnya. Walaupun ada motifnya, tapi kayak belum jelas Sugimoto ini tuh apa sih sebenarnya, dan itu baru dikasih tahu di akhir. Mungkin di animenya kelihatan lebih seru kali ya si treatmentnya, dan ini makanya menurut gue treatmentnya jadinya kurang sih. Treatment directingnya secara drama tuh lama banget dan juga lebay. Ini paling
kelihatan banget nih gue kayak nonton TV drama gitu, kayak nonton sinetron. Dia ngomong, Asirpa ngomong, terus Sugimoto ngomong tuh kayak gila lebay banget gitu. Ya walaupun Jepang tuh ekspresif ya biasanya film-filmnya, tapi ini kayaknya terlalu berlebihan gitu. Padahal potensial banget untuk jadi apa ya, jadi film Jepang yang western gitu, yang rasa-rasa awalnya karena lawan Rusia gitu ya, yang bisa dibikin sekeren Shogun gitu ya yang kemarin. Tapi pas akhir-akhir actionnya baru terasa tuh kejar-kejarannya, dunianya jadi kerasa lebih luas gitu. Dan juga di akhir banget nih, nggak spoiler nih ya, jadi pas ending itu oh ternyata ini baru awal banget, kayak Kenshin yang bakal trilogi gitu ya. Karena nanti di situ baru kelihatan tuh karakternya yang banyak, terus kayak musuh-musuhnya yang keren, bakal ngelawan si Sugimoto ini sama si Asir Pak. Udah gitu, that's it. Kalau ngomongin desain suara ya, kemarin pas nontonnya itu pakai earphone gitu, gue nggak ngerasa wah juga sih dari desain suara, sound design dan juga scoring ya. Nggak ada yang bener-bener ingat banget gitu. Padahal ini film periode gitu kan, film yang emang dibikin tahun segitu, yang menurut gue bisa dibikin suara yang tahun segitu dan suara-suara khas gitu, mungkin dari alat-alat musiknya suku Ainu-nya, ataupun juga ada genderang perang yang bikin traumanya juga si Sugimoto atau apa gitu, yang bikin lebih menarik dan lebih oke secara film. Kali ini kurang sih itu sih, materinya tuh oke gitu, bagus, tapi kok jadi filmnya jadinya kurang ya, sayang banget. Ya nggak tahu sih, mungkin di film kedua, film ketiganya gitu. Tapi kalau untuk menyamakan Kenshin pertama dulu, jauh sih, Kenshin lebih seru gitu. Dan itu action juga sama kayak ini gitu. Ya kalau adegan si Sugimotonya disekap, terus ketika dia ketemu sama si villainnya tuh, namanya aja gue lupa siapa ya. Ketika dia ditusuk sate, terus si Sugimotonya diem terus nggak ngedip, itu keren sih. Gila, itu tegang banget gitu ya, bisa lebih tegang lagi bahkan kayaknya dengan sound yang oke dan scoring yang oke. Pace actionnya mulai dari situ udah mulai naik tuh, kayak dia disekap terus dia ngelawan 2 orang dari divisi ketujuhnya. Itu seru lah dari awal sampai akhir. Nanti dia kabur, diselamatin Asirpa, terus juga di kuda balapan kejar-kejaran gitu ya. Itu juga menarik banget dan oke lah gitu dari situ sampai akhir. Dan pas 10 menit terakhir tiba-tiba udah selesai lah. Udah selesai ya, udah beres gitu filmnya. Gue kira apa gitu hooknya, ternyata emang ya jadi satu film yang nanggung jadinya akhirnya. Jadi skornya menurut gue ini 6 sih. Potensial, punya materi yang oke dari manga dan juga animenya, tapi buat jadi film satu utuh tuh kurang. Semoga aja di nanti film keduanya, dan tetap ada ya, kalau nggak ada parah sih, soalnya gantung banget gitu. Dan film-film itu udah diliatin di akhir. Jadi kalau film keduanya lebih oke semoga. Dan ya udah sih segitu. Kalau lu mau nonton aja, seru di bagian akhir, tapi bagian awal bosen banget, dragging banget. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa nyalakan notifikasinya, subscribe juga, join membership udah ada, dan juga bisa urunan juga di Saweria, silahkan kalau mau. Oke, terima kasih, dadah.